Lidah dusta membenci korbannya dan mulut licin mendatangkan kehancuran. Kalau seperti ini, telurnya salah. Hai, welcome back lagi ke channelku. Kali ini aku mau buat sifonnya. Kue sifon lagi. Aku pakai 8 butir telur. Wah, hati-hati. Nah, kalau seperti ini, telurnya salah. Untuk lebih amannya kita tutup telurnya itu di wadah yang terpisah aja. Jadi supaya kalaupun nanti ada telur yang gak fresh, itu putih telurnya masih aman ya. Jadi nggak sampai semuanya rusak. Karena putih telur ini sedikit saja dia kena kuning telur, dia nggak akan ngembang ya. Jadi yang ini aku pakai 1 butir telur. Ini kuning telurnya, putih telurnya nanti 7. Nah, seperti ini akan lebih aman ya. Ini aku pindahkan ke wadah. Jadi usahakan pakai telur yang fresh. Kalau telurnya nggak fresh, nanti putih telurnya, adonan putih telurnya itu susah untuk mengembang. Ciri-ciri telur yang fresh itu kuning telur dan putih telurnya itu, kuning telurnya itu tidak pecah, sorry. Kalau kuning telur tercampur dengan putih telur itu nggak masalah. Yang masalah kalau putih telur itu tercampur dengan kuning telur. Jadi putih telur itu agak sensian ya, agak egois. Pakai tangan, sorry ya, ini udah dicuci. Kalau misalnya kalian udah mau pakai tangan, nggak apa-apa. Kena. Nah, yang membuat telur itu amis adalah ini. Ini bisa dibuang ya. Ini kelihatan ya. Ini kena. Aku akan pisahkan dulu. Siapa yang sering kalau buat sifon atau bolu yang putih telurnya terpisah, sering ngalamin seperti ini? Ada? Kalau aku biasanya kalau ada, aku gini, daripada kebuang, gunakan cangkangnya, lalu diangkat putih telur, kuning telurnya. Tuh. Kalau pakai sendok susah ya, dia akan lari-lari. Tuh. Kita sering menganggap, oh kena dikit nggak apa-apa, tapi nggak bisa ya, kena dikit aja dia nggak mau ngembang nanti. Aku campurkan ke putih telur ya, udah aman ya, nggak ada ya. Jadi di sini ada 7 butir putih telur dan 7 butir kuning telur dan 1 telur utuh. 20 gram tepung tapioka, tepung terigu 130 gram, 125 gram susu UHT, minyak aku pakai 80 gram. Kemudian nanti aku bagi 2 adonannya, 1 menggunakan pasta pandan dan satunya lagi aku pakai bubuk coklat. Jadi untuk bubuk coklatnya aku pakai 2 sendok makan. Gula pasir aku pakai 145 gram. Cuka apel sekitar 2,5 mili ya. Ini 5 mili kalau penuhnya, jadi ini setengahnya. Ada 0,5 gram garam. Jadi kalau nggak ada cuka apel bisa gunakan cuka putih. Kalau nggak ada juga bisa gunakan perasan air lemon ataupun perasan air jeruk nipis atau cream of tartar. Kalau nggak mau pakai cream of tartar, nggak mau pakai cuka apel, nggak mau pakai cuka putih, nggak mau pakai perasan air lemon atau nggak mau pakai perasan air jeruk nipis,
itu nggak masalah. Resikonya hanya putih telurnya itu bakal cepet cair kalau misalnya kita nggak terbiasa. Tapi kalau misalnya terbiasa ya is okay aja kalau nggak pakai. Nah sekarang ini ada kuning telur 7 dan 1 butir telur utuh. Ini kita ayak dulu tepung-tepungnya, masukin tepung terigunya, kemudian masukin tepung tapioka, ini akan aku sisihkan. Nah sekarang untuk kocok putih telur, triknya jangan langsung dimasukin gula, tapi harus dikocok dulu sampai dia sedikit berbuih, baru kita masukin gulanya secara bertahap. Oke? Sebentar lagi ya, dikit lagi. Ini saya udah bisa ya, seperti ini. Sebentar lagi. Kelihatan ya, Petruk jambul. Jambul Petruk, bukan Petruk jambul. Oke, sampai seperti ini saja sudah cukup. Untuk konsistensi dari adonan pasta itu harus kental, karena nanti kalau dicampur dengan putih telur dia akan menjadi lebih encer. Jadi kalau adonan pasta, ini adonan pasta, kalau udah encer sebelum ditambahkan dengan putih telur, nanti bolunya jadi nggak bagus. Nah ini juga konsistensi dari putih telurnya sendiri, itu juga cukup sampai dia soft peak, supaya saat kita campur seperti ini dia nggak susah, nggak kaku. Kalau kaku nanti kelamaan kita aduk dia malah mencair. Ini akan aku bagi dengan menggunakan wadah yang sama saja supaya menghemat ya. Aku akan campurkan yang ini ke sini, tepung. Aku tambahkan dengan pasta kandang.
Setelah dipanggang api atas bawah selama 15 menit, keluarkan dan diseset. Sorry ya, ini enggak di shoot dari bagian atas. Dikeluarkan dan gunakan cutter yang tajam. Diseset sesuai dengan pola yang kita mau aja. Jadi jangan dikeluarkan ya, takutnya nanti dia adonannya turun ya. Nah, diseset terus dilanjutkan lagi panggangnya. Lanjutannya apinya dikecilkan di 150, kalau bisa di 120 juga bisa. Lanjut dipanggang sampai 45-50 menit. Khusus untuk sifon selesai dipanggang wajib dibalik seperti ini, kalau enggak dia akan ambles. Dibalik sampai kurang lebih 30 menit, atau mau dibiarkan semalaman juga bisa ya, baru dikeluarkan. Misalnya buatnya malam, besok paginya dikeluarkan juga masih bisa. Kalau sudah dingin bisa dibalikkan, jadi dia nggak akan amblas lagi. Ini dikeluarkan, seset dengan pisau bagian pinggirnya pelan-pelan aja. Kemudian pelan-pelan angkat naik dari loyangnya, keluarkan dari loyangnya. Dan bagian bawahnya itu gunakan pisau untuk merapikan saat kita mengeluarkannya. Pelan-pelan aja. Jangan hati-hati ya, karena kadang dia bisa meleset. Nah, bagian tengahnya ini juga direnggangkan. Oke, kemudian dibalik dan dikeluarkan, dan akhirnya seperti ini kita balikkan lagi. Oke. Untuk sifon kali ini aku mau stem dengan emboss dengan stem bakar ya. Jadi ini aku buat custom. Ini harus cukup panas. Kalau nggak cukup panas jadinya seperti ini, nggak kelihatan. Nah, caranya harus cukup panas di stemnya. Baru kita stemkan, dia akan lebih dalam dan warnanya kan lebih cakep. Ini masih kurang panas. Oke, kita buat lagi yang lebih panasnya. Tada, jadi enggak ya? Jadi dong. Nah, seperti ini. Oke, sebelum kita lihat bagian dalamnya, jangan lupa di subscribe dan diklik tombol loncengnya, supaya setiap ada videoku yang terbaru kalian bisa dapat notifikasi. Siapa tahu ya yang aku sharekan boleh bermanfaat buat kalian. Oke? Jangan lupa di like, di share ke semua sosial media yang kalian punya. Oke, kita lihat bagian dalamnya itu. Triknya supaya potongnya rapi, gunakan pisau yang tajam atau panaskan pisau dulu baru dipotong. Nah, ini dipotong, kelihatan benar ya kalau misalnya pisaunya tajam, remehannya nggak banyak dan potongannya juga rapi. Oke, jadi dipanasi, pisaunya dipanasi di atas kompor atau dipanasi dengan air panas, dicelupin. Nah, bagian dalamnya itu seperti ini. Jadi ini aku sebut dengan sifon alunan kasih karena dia ada pembatas bubuk coklatnya tadi. Ini adalah tekstur sifon yang tidak ngelewer. Jadi bukan yang tipe yang terlalu lembut, tapi ini lembut. Bukan terlalu lembut tapi masih lembut. Oke, tunggu aku di video aku selanjutnya lagi. Dan jangan lupa tetap support aku dan stay healthy, stay safe. Thank you for watching. See you. Bye bye.